Sutra Teratai yang menakjubkan, Bab 7, Perumpamaan Kota Gaib. Sinvasyang Sutra Teratai, episode 1079. Memasuki kota gaib dan memunculkan pemikiran telah terselamatkan. Awalnya tiada dan mendadak ada, dinamakan gaib. Menangkal kejadian tidak baik dan menahan musuh, dinamakan kota. Dengan adanya ajaran tentang pemadaman, dapat mencegah pandangan dan pemikiran keliru serta menahan musuh samsara. Sebagaimana orang yang ingin mencapai tempat mustika, tetapi di tengah perjalanan mundur dan kembali, terdapat seorang guru pembimbing agung yang cerdik dan bijak. Sementara menjelmakan sebuah kota untuk berhenti dan beristirahat guna memungkinkan mereka untuk mencapai tempat mustika. Kita hendaknya bersungguh hati. Kota gaib telah mendekat. Apa itu kota gaib? Awalnya tiada dan mendadak ada dinamakan gaib. Itu awalnya tidak ada, tapi tiba-tiba ada. Ini dinamakan gaib. Menangkal kejadian tidak baik dan menahan musuh, dinamakan kota. Pada zaman kuno, kota dibangun sangat tinggi. Ini demi berlindung dari musuh, sehingga kota dibangun dengan sangat tinggi. Ini berarti keamanan. Sama seperti kita melatih diri, dengan adanya ajaran tentang pemadaman, dapat mencegah pandangan dan pemikiran keliru. Sila adalah mencegah kesalahan dan menghentikan kejahatan. Ketika kita mampu selalu menegakkan sila kita, hal yang tidak benar tidak akan masuk ke dalam hati kita. Ketika hati bergejolak dan sebersit niat tidak baik muncul, kita bisa segera menghentikannya dan berkata, "Itu tidak benar, Anda tidak boleh melakukannya." Mencegah kesalahan dan menghentikan kejahatan, karena kita memiliki ajaran tentang pemadaman. Pemadaman, kita semua tahu, memadamkan semua noda batin, Dharma akan masuk ke dalam batin kita. Jika Dharma masuk ke batin kita, maka hati kita senantiasa ada Dharma, berjalan di dalam Dharma. Dengan sendirinya kita akan senantiasa waspada, seperti sebuah kota. Kota bisa bertahan melawan musuh. Ketika musuh datang, gerbang kota ditutup agar musuh tidak masuk. Pelatihan diri kita juga bisa seperti ini. Kita harus baik-baik menjaga sila kita. Jangan biarkan pikiran buruk dari luar memasuki hati kita. Maka dengan adanya ajaran pemadaman, dengan sendiri dapat mencegah kesalahan dan menghentikan kejahatan. Adalah bagai manusia ingin menangkal dan menghentikan pandangan dan pemikiran yang keliru. Kita manusia, umat awam ada pandangan dan pemikiran keliru. Pemahaman kita, kekeruhan pandangan dan kekeruhan kerisauan, pemahaman kita sangat kompleks. Kerisauan sangat merenungkan, tidak berhentinya kerisauan timbul. Kerisauan yang tidak berhentinya, hati tidak tenang, kegelapan batin, kerisauan batin, dan delusi dari pemikiran timbul tanpa henti. Dengan adanya ajaran pemadaman, mencegah kesalahan dan menghentikan kejahatan. Dengan sendirinya, pemahaman kita, perenungan kita, ataupun delusi yang sebanyak butiran debu, sangat banyak kegelapan batin dan kerisauan. Dengan sendirinya bisa menghentikannya, dihentikan. Tidak bisa melanggarnya lagi. Adalah seperti sebuah kota, menutup pintu kota, kerisauan dan pandangan yang keliru, kita bisa menahannya di luar. Jangan lagi menyerang masuk ke dalam hati kita, karena kehidupan kita sudah mengetahuinya. Lahir dan mati berulang-ulang. Menderita, tidak ada kuasa untuk diri sendiri. Datang, lahir, dan mati. Sebenarnya kelahiran berasal dari mana? Kita lahir di dunia ini dan mati akan pergi kemana? Sedikit pun tidak waspada.
tidak mengetahui prinsip kebenaran tentang datang dan perginya kelahiran dan kematian. Ini adalah kebiasaan setiap orang, menjalin kondisi pendukung dari luar. Ini dikarenakan kegelapan batin, kerisauan batin, dan nafsu keinginan. Tiada hentinya kita mengejar ini, kegelapan batin, kerisauan, dan nafsu keinginan. Tidak tahu bagaimana datang dan pergi, bagaimana lahir dan mati. Lalu tidak ada kuasa diri. Datang mengikuti karma dan juga membawa karma pergi. Kita berada di 6 alam kehidupan dan 4 jenis kelahiran. Beginilah datang dan pergi. Kita harus melatih diri dengan sungguh-sungguh. Pada dasarnya begitu kita mengetahui Buddha Dharma, maka kita melatih diri. Tetapi, apakah melatih diri hanya untuk kita sendiri? Hanya untuk kita sendiri, kepentingan kita sendiri. Hanya menjadi Sravaka. Bergantung dengan apa yang didengarkan. Kita mengetahuinya. Tapi apakah kita telah berubah? Kita mengerti. Setelah mengerti, apakah kita mengukirnya di dalam hati? Dalam kehidupan sehari-hari, apakah kita menerapkan Dharma dalam kehidupan sehari-hari? Kita lupa. Seperti itulah. Setiap hari mendengarkan Dharma, setiap hari melakukan kegiatan. Di dalam hidup kita, Dharma tidaklah hadir di dalam hidup kita. Cara kita mendengarkan Dharma ini sama sekali tidak berkaitan sedikit pun dengan kita. Sikap dan perbuatan masih sama seperti biasanya. Pemikiran dan pandangan juga sama seperti orang awam. Kita hanya melakukan sesuai kehendak kita. Dharma tidak hadir ke tengah hidup kita. Pada awalnya, Sang Buddha dengan sabar membimbing kita dan secara sistematis mulai dari menjadi pendengar, terus lanjut memahami, hingga dalam kondisi meresapi. Yang diharapkan Sang Buddha adalah setiap orang, bukan hanya untuk kepentingan diri sendiri, tetapi juga kepentingan orang lain juga. Dharma mengajarkan kita untuk menghapus semua kerisauan. Menerima Dharma meresap ke dalam pikiran, dalam kehidupan sehari-hari. Menjalankan Dharma, menyebarkan Dharma kepada orang lain, membangun tekad luhur untuk mencapai pencerahan sempurna. Bukan hanya menjernihkan diri sendiri, masih harus menjernihkan orang lain. Kerisauan telah dihapuskan, menjernihkan diri sendiri, masih harus menjernihkan orang lain. Ini adalah tujuan utama Sang Buddha datang ke dunia. Tujuannya adalah membuka pikiran semua makhluk hidup, berharap semua makhluk hidup tersadarkan, bisa sadar, memahami, Dharma meresap ke dalam hati kita, di dalam kehidupan, masuk ke tengah masyarakat untuk menyadarkan para makhluk. Oleh karena itu, dengan adanya ajaran tentang pemadaman, dapat mencegah pandangan dan pemikiran keliru. Seperti sebuah kota, dapat menahan musuh samsara. Samsara ini, kegelapan batin ini, membuat kita datang dan pergi dalam kebingungan. Terlebih dahulu memberikan kita sila, samadhi dan prajna atau kebijaksanaan. Membuat kita memahami bagaimana mencegah pandangan dan pemikiran keliru. Ini sama seperti sebuah kota, pintu gerbang kota telah ditutup. Tidak memaksakan jalinan jodoh dengan luar, tidak membiarkan musuh samsara dari luar masuk ke dalam batin kita, membuat kita dalam kondisi kebingungan, tidak tahu bagaimana kita datang dan pergi. Kita seharusnya menenangkan batin dan melatih diri terlebih dahulu. Memahami prinsip kebenaran, nilai kehidupan harus bagaimana kita jalani. Beginilah manusia. Sama seperti makhluk yang bernyawa juga memiliki sifat Buddha. Di New Zealand ada sebuah berita melaporkan ada orang yang menjual narkoba. Pelakunya ada di sana. Melihat polisi datang dan menangkap mereka, salah satu di antaranya mengarahkan senjata kepada polisi. Anjing di sisi polisi
Melihat kriminal mengangkat dan membidik polisi, anjing ini sangat lincah dan menghadang di depan polisi dengan tubuhnya. Ketika kriminal menembakkan senjatanya, anjing ini menghadang pelurunya. Anjing telah mengorbankan nyawanya untuk menolong polisi. Akhirnya kriminal telah tertangkap. Anjing ini pada akhirnya diberikan sebuah upacara pemakaman yang besar. Upacara untuk anjing polisi sangat besar. Semua orang sangat hormat kepada anjing ini. Lihat, alam binatang juga memiliki sifat Buddha. Bukankah Sang Buddha mengatakan demikian? Semua makhluk berjiwa memiliki sifat Buddha. Akhir-akhir ini saya sering katakan banyak tentang alam binatang. Perasaan binatang tidak kalah dengan manusia. Niat untuk menolong orang dan setia dalam tugasnya. Dan juga mengorbankan diri mereka untuk menolong orang. Di Arab Saudi ada seekor anjing. Saat dia mencari makan di tempat sampah, menemukan seekor bayi. Bayi yang baru lahir, bahkan tali pusarnya pun masih ada. Anjing ini dengan segera secara lembut menggigit bayi ini, membawanya ke tempat di mana ada orang tinggal. Di depan pintu rumah, pelan-pelan menurunkan bayi ini. Di depan rumah itu menggonggong, berharap orang di dalam rumah keluar membantu bayi ini. Di belakang ada seseorang yang sedang bersepeda. Saat melihat anjing ini menggigit sesuatu, datang dan menggonggong di depan rumah orang, menemukan anjing ini sedang menggigit seorang bayi yang masih memiliki tali pusar yang terseret di lantai. Dia segera mengambil foto, cepat-cepat menggendong bayi ini dan pergi ke rumah sakit. Rumah sakit dapat segera menolong anak ini. Semua orang tahu bahwa anjing ini mengerti untuk menolong bayi. Coba pikirkan, betapa pintar dan baik. Anjing pun mengerti bayi yang baru lahir sudah diterlantarkan. Terkadang manusia lebih rendah daripada binatang. Seorang ibu mengapa hatinya begitu kejam melakukan ini? Apakah bayi ini bayi terlarang? Bagaimanapun juga bayi ini di dalam perut selama 10 bulan. Sama-sama memiliki kehidupan. Kenapa menelantarkannya? Manusia yang lebih rendah dari binatang juga sangat banyak. Jadi, kita bertindak karena kebodohan batin, menyebabkan timbulnya noda batin. Tidak memiliki tanggung jawab, demikian membuang anaknya. Anda lihatlah anjing. Hewan ini sifat alaminya berakhlak baik. Demikian menyelamatkan anak ini. Semua makhluk berjiwa memiliki sifat Buddha. Mengapa manusia bisa menjual narkoba? Mengapa manusia bisa diam-diam melahirkan anak? Menjual narkoba adalah perbuatan yang salah, sehingga polisi ingin menangkapnya. Melahirkan anak secara sembunyi-sembunyi adalah tidak benar, adalah nafsu birahi. Demikian dia membuang anaknya. Ini semua adalah delusi pandangan dan pemikiran manusia. Pandangan dan pemahaman, pemikiran, noda batin dan kegelapan batin, semuanya adalah salah. Sehingga kita melakukan kesalahan, melanggar aturan, melanggar sila. Ini semuanya adalah tindakan yang tidak seharusnya dilakukan oleh manusia. Sifat alami dari hewan tetap mengembangkan kewelas-asihan dan cinta kasih yang setara dengan Sang Buddha. Anjing yang setia melindungi majikannya. Anjing ini pada dasarnya memiliki cinta kasih. Dia menyelamatkan anak ini. Lihatlah, anjing juga memiliki pandangan dan pemikiran. Pandangannya adalah pandangan yang bajik. Pemikirannya adalah pemikiran bajik. Meskipun para makhluk masih memiliki noda batin dan delusi, namun mereka dapat mengembangkan niat pemikiran yang bajik. Tepat waktunya bisa melakukan hal yang bajik. Ini adalah hal yang benar, membuat orang memujinya. Jadi seperti kita manusia, sebagaimana orang yang ingin mencapai tempat mustika, tetapi di tengah perjalanan mundur dan kembali. Kita ingin membina diri, namun kita tidak dapat bersatu pikiran untuk menuju ke depan. Ada orang yang membina diri,
takut akan samsara. Saya benar-benar membina diriku sendiri. Kegelapan batin, delusi, hanya saya yang bisa memahaminya. Setelah memahaminya, saya menjaga diri dengan baik. Saya berharap hati saya tidak bercabang. Dia masih memiliki kekhawatiran. Kekhawatiran. Jika saya memaksa jalinan jodoh di kerumunan orang banyak, akan bisa kembali ternodai oleh para makhluk. Hingga kita cukup sampai di sini saja. Saya demikian membina diri, melatih diri sampai setengah saja. Tidak ingin tekun dan giat bersemangat lagi. Sang Buddha ibarat seorang guru pembimbing yang bijaksana. Para makhluk tidak tahu tentang betapa menakutkannya lingkaran kehidupan dan kematian. Sang Buddha mengajarkan 4 kebenaran mulia dan 12 nidana. Dengan teliti mengajari para makhluk. Setelah para makhluk mengerti akan sebab dan kondisi, penyebab tumimbal lahir selalu datang dari kegelapan batin, sehingga mereka harus menghilangkan kegelapan batin. Karena lingkaran kehidupan dan kematian sangat menakutkan, sehingga kita tidak lagi berharap menciptakan karma dengan orang-orang, sehingga demikian saja sudah cukup. Tetapi Sang Buddha tidak tega. Pada naskah sutra sebelumnya, telah kita lihat dan dengar bahwa Sang Buddha penuh kasih mengembangkan kebijaksanaan. Diumpamakan, terdapat seorang guru pembimbing agung yang cerdik dan bijak, dan berkata ke semua orang, "Jangan berhenti, lihatlah, di depan tidak jauh lagi ada sebuah tempat untuk beristirahat." Oleh sebab itu, guru pembimbing sementara menjelmakan sebuah kota untuk berhenti dan beristirahat. Melihat semua orang sudah lelah, guru pembimbing ini menuntun mereka sampai di sini. Tetapi semua orang tidak ingin lagi melangkah ke depan, sehingga dia sementara menjelmakan berkata kepada semua orang, "Anda lihatlah, biarpun tempatnya jauh, sekarang sudah ada satu tempat untuk istirahat. Sebuah kota ada di sana. Kita segera ke sana, sampai di sana sudah dapat beristirahat." Sehingga sementara menjelmakan sebuah kota untuk berhenti dan beristirahat, agar semua orang bersemangat kembali, maju melangkah ke depan, guna memungkinkan mereka untuk mencapai tempat mustika. Setelah sampai di tempat tersebut dan berhenti, pikirkan baik-baik. Bagian kota sebelah sana adalah harta karun. Inilah kepintaran dan kebijaksanaan guru pembimbing. Kebijaksanaan Sang Buddha sudah meliputi seluruh alam dharma pada alam semesta, memahami keteguhan batin para makhluk. Batin para makhluk masih termasuk batin yang halus. Keteguhan batin para makhluk keluar dari samsara masih demi diri sendiri. Sang Buddha tidak menyerah. Para makhluk yang demikian banyak butuh dibimbing dan disadarkan. Apalagi semua orang sudah menghapus kerisauan dan kegelapan batin. Harus berlatih lagi. Memasuki tengah masyarakat untuk melihat dan merenungkan. Melihat semua penderitaan dari kelahiran dan kematian di tengah-tengah masyarakat. Banyak orang yang menerima buah karma dan merasakan penderitaan. Orang-orang ini membutuhkan pengajaran dari orang lain. Kita sebagai praktisi yang melatih diri, harus berlatih diri di kondisi ini. Saya telah menyelanyapkan kegelapan batin saya. Saya ada mengalami kerisauan dan kegelapan yang seperti ini. Apakah membuat pikiran saya bergejolak? Ini juga harus ditempa di tengah kerumunan orang. Inilah mengapa kita harus kerja keras. Selalu mendengar insan suci mengatakan, "Saya telah berubah pandangan melalui organisasi ini. Kesalahan masa lalu sekarang saling mendukung di tengah kerumunan, saling mendorong. Segala sesuatu yang dilakukan penuh sukacita, bersumbangsih tanpa pamrih. Tubuh dan pikiran merasa sukacita. Ini harus terjun ke tengah orang banyak." Maka naskah sutra sebelumnya mengatakan,
Sekarang boleh berhenti di kota besar ini dan berbuat sesuai keinginanmu. Sekiranya masuk ke kota ini, engkau akan segera memperoleh keamanan dan kedamaian. Sekiranya engkau ingin maju lagi menuju tempat mistika, juga bisa mencapainya. Sutra Teratai bab 7 bab perumpamaan kota gaib. Di kota depan, jika kita sudah tiba, boleh berhenti di kota itu. Semua orang beristirahat sejenak. Mulai lagi berbuat sesuai keinginanmu. Mau berhenti di kota ini atau mau berjalan terus. Sekiranya masuk ke kota ini, engkau akan segera memperoleh keamanan dan kedamaian. Masuk ke kota itu, engkau memperoleh keamanan dan kedamaian. Sekiranya engkau ingin maju lagi menuju tempat mustika, juga bisa mencapainya. Jika merasa kekuatan fisik telah pulih, maju lagi ada tempat mustika yang kita inginkan. Tujuan kita akan segera sampai di tempat mustika. Ini adalah yang pernah kita katakan. Sekarang kita lanjut ke berikut naskah. Pada ketika ini, orang-orang yang sangat lelah ini, dalam hati mereka muncul perasaan maha sukacita, memuji kalau belum pernah mendapatkan ini sebelumnya. Kami sekalian sekarang terbebas dari alam sengsara dan segera memperoleh keamanan dan kedamaian. Dari itu, orang-orang ini maju dan memasuki kota gaib, memunculkan pemikiran bahwa mereka telah terselamatkan, memunculkan pemikiran bahwa mereka telah aman dan damai. Sutra Teratai bab 7 bab perumpamaan kota gaib. Pada ketika ini, orang yang lelah sudah merasa saya sangat lelah. Orang-orang ini adalah yang berkapasitas rendah. Mereka sudah melewati 5 alam kelahiran, 5 alam kelahiran dan 4 jenis kelahiran. Prinsip kebenaran ini kita sudah mengerti, memahami, menerima, telah mengetahui. Sudah hampir melewati jalan berbahaya. Harus melintasi 3 kelompok alam. Pada saat melintasi 3 kelompok alam merasa sangat lelah. Alam nafsu telah melintasi alam berwujud, alam tak berwujud. Masih ada sedikit kebingungan seperti debu pasir, tapi sangat takut. Khawatir memaksakan jodoh masuk ke kerumunan orang, hanya mau melindungi diri sendiri, sehingga sampai di tempat ini mempunyai niat untuk berhenti. Sehingga orang yang berkapasitas rendah, orang-orang dengan kapasitas rendah yang melatih diri demi kebaikan sendiri dan melekat pada kendaraan kecil. Pada ketika ini, orang-orang yang sangat lelah ini, pada saat ini, orang-orang dengan kapasitas rendah yang melatih diri demi kebaikan sendiri dan melekat pada kendaraan kecil adalah mereka yang sangat lelah terhadap ajaran kendaraan besar. Para praktisi kendaraan kecil ini dipandu ke tempat ini oleh guru pembimbing. Mereka berkata kepada guru pembimbing, "Kami sudah sangat lelah. Kami benar-benar ingin berhenti di sini. Kami benar-benar berpikir untuk mundur." Dengan kebijaksanaan, guru pembimbing harus segera menggunakan segenap perhatian dengan kebijaksanaannya untuk mengubah mereka. Jadi, para praktisi kendaraan kecil ini, mereka yang sangat lelah terhadap ajaran kendaraan besar. Mereka tidak ingin terus berjalan maju. Orang-orang yang sangat lelah sudah merasa sangat lelah. Mereka hanya memberi manfaat untuk diri sendiri dalam mempelajari ajaran kendaraan besar. Mereka tidak berniat maju, tidak berniat kerja keras, tidak berniat pergi ke dalam kerumunan masyarakat. Mereka sangat pasif. Hanya menjaga diri sendiri sudah cukup. Ketika orang-orang ini sekarang sudah melihat bahwa kota itu sangat dekat, tentu saja mereka merasa sangat senang. Awalnya mereka sudah merasa kelelahan. Tetapi mereka mendengar guru pembimbing berkata, "Kota itu sudah sangat dekat. Coba kalian lihat." Tidak jelas dari mana asalnya. Tiba-tiba terlihat sebuah kota di sana. Mereka melihatnya dan merasa sukacita. Memuji kalau belum pernah mendapatkan ini sebelumnya.
karena dengan berjalan tidak jauh lagi, sudah akan tiba di kota tersebut. Sehingga memuji kalau belum pernah mendapatkan ini sebelumnya sangat sukacita. Perjalanan yang demikian jauh saja sudah dilalui. Sekarang tidak jauh di depan ada kota tersebut. Jadi sangat sukacita. Dalam hati mereka muncul perasaan maha sukacita. Memuji kalau belum pernah mendapatkan ini sebelumnya. Dharma yang didengarkan sesuai dengan keinginan hati, makanya maha sukacita. Mereka memuji dengan penuh kegembiraan, sebab ini adalah sesuatu yang belum pernah didapatkan. Dharma yang didengarkan sesuai dengan keinginan hati. Mendengarkan dharma ini tidak lagi terasa jauh, sehingga sesuai dengan keinginan hati sangat bersukacita. Saya setuju, saya juga bersedia pergi ke tempat itu. Makanya maha sukacita. Mereka memuji dengan penuh kegembiraan. Selama proses ini, batin mereka sangat memuji. Kota ini dilihat dan dirasa sangat bagus. Tempat yang sangat agung. Kita merasa bahagia. Kita juga merasa sangat sukacita. Saya sangat bersedia berjalan ke arah itu. Rasa sukacita seperti ini adalah sebab ini adalah sesuatu yang belum pernah didapatkan. Sebenarnya Buddha membimbing para makhluk dengan susah payah. Bab metode terampil, bab perumpamaan, bab keyakinan dan pemahaman, bab perumpamaan tanaman obat. Kita telah mendengar semua ini. Bisa kita lihat sendiri bahwa untuk melalui proses ini butuh waktu sangat panjang. Begitu sulit, begitu pula dengan para makhluk. Sekarang mendengar Buddha berkata bahwa kita bisa menjadi Buddha. Untuk mencapai kebudaan berarti telah membina diri hingga tempat ini dan tempat mustika sudah dekat. Sama seperti anak miskin, juga telah masuk ke dalam rumah sendiri, juga telah mengetahui bahwa di dalam ini telah tersimpan harta benda, segala yang dimiliki oleh sesepuh, juga merupakan miliknya sehingga sangat bersukacita. Di sini juga sama. Telah membina diri dengan susah payah di masa lampau, saat ini sudah memahaminya, mengerti bahwa tempat mustika sudah dekat, harta benda yang ingin kita dapat sudah berada tidak jauh lagi dari kita. Sehingga kami sekalian sekarang terbebas dari alam sengsara dan segera memperoleh keamanan dan kedamaian. Perumpamaan kalau sudah keluar dari penjara 3 kelompok alam, telah terbebaskan dari samsara fragmentaris, sekarang terbebaskan dari alam sengsara dalam 3 kelompok alam dan segera mencapai tempat yang aman dan damai dari nirvana. Di masa lampau kita telah menempuh perjalanan yang sangat jauh. Pada 5 alam kehidupan di 3 kelompok alam, kita semua telah menempuhnya. Prinsip kebenaran sudah jelas. Saat ini Sang Buddha juga mulai perlahan membuktikan dengan jelas bahwa Sariputra telah dapat diberi peramalan untuk menjadi Buddha, apalagi kita semua. Oleh karena itu, semuanya seharusnya merasa sangat sukacita, terbebas dari alam sengsara dan segera memperoleh keamanan dan kedamaian. Jika dapat tercerahkan, maka tidak lagi membiarkan kegelapan batin menarik kita. Tidak bisa mengendalikan sendiri. Kelahiran dan kematian tidak bisa kita kendalikan sendiri. Jadi, sekarang kita telah dapat memahaminya. Kemudian, kembali lagi ke dunia ini untuk terjun ke kerumunan orang banyak. Ini adalah hati kewelas asihan agung. Masuk ke tengah orang banyak untuk membimbing dan menyadarkan para makhluk. Sama seperti di penjara, orang yang punya niat bisa masuk ke dalam penjara untuk mengajar dan membimbing tahanan di penjara. Masuk secara teratur, lalu keluar dengan bebas setelah mengajar dan membimbing. Masuk dan keluar dengan bebas di area penjara. Mereka adalah guru pembimbing yang menyadarkan dan menuntun mereka bolak-balik
dapat berada di dalam penjara untuk menyadarkan dan menuntun mereka yang berada di dalam penjara yang telah melakukan kesalahan. Misalnya, jika ada seorang pengedar narkoba terlibat, polisi akan mengepungnya. Jika dia melanggar hukum lagi dengan membunuh polisi, pikirkan, melanggar hukum lagi, masuk penjara lagi, hukumannya akan sangat berat. Namun mereka yang ingin menggugah hati mereka dapat masuk secara teratur. Berapa lama waktunya saya harus keluar? Setelah kelas ini berakhir, saya akan meninggalkan penjara. Sama prinsipnya. Jadi, datang dan pergi dengan aman dan damai. Meskipun kita pergi ke penjara, kita pergi atas kehendak kita sendiri untuk menyadarkan mereka. Setelah menyadarkan mereka, setelah selesai pembicaraan, kelas telah berakhir, kita dapat keluar lagi. Ini adalah keluar masuk dengan bebas, bukan masuk karena melakukan tindakan kriminal. Maka segera memperoleh keamanan dan kedamaian. Saya sering mendengar tentang insan suci yang mengunjungi penjara untuk mengajari dan membimbing mereka. Ketika mereka keluar, mereka dapat melihat penderitaan dan menyadari berkah, dan mengingatkan diri sendiri untuk selalu waspada. Mereka yang telah melakukan tindakan kriminal atau pelanggaran mengalami kesulitan selama di dalam penjara, sehingga kita harus menjaga diri dari kesalahan dan menghentikan kejahatan. Ketika mengajari orang lain, kita juga sambil mengajari diri sendiri, agar diri sendiri dapat lebih memahami pentingnya menegakkan sila dan tidak melakukan kesalahan duniawi. Ini adalah bodhisatwa. Buddha ingin agar kita menapaki jalan bodhisatwa agar bisa datang dan pergi dengan bebas. Jadi dimulai dari Sravaka, Pratyeka Buddha, kemudian menjadi bodhisatwa. Sravaka, Pratyeka Buddha telah menghilangkan kerisauan mereka. Sekarang mereka terjun ke orang banyak dan dapat datang dan pergi dengan bebas. Jadi kami sekalian sekarang terbebas dari alam sengsara dan segera memperoleh keamanan dan kedamaian. Kalau kita bisa berjalan maju seperti ini, kalau kita berkenan untuk menapaki jalan bodhisatwa, masuk ke tengah orang banyak, kita mencapai kedamaian dan keleluasaan. Jadi ini adalah perumpamaan dari sudah keluar dari penjara 3 kelompok alam, telah terbebaskan dari samsara fragmentaris. Sekarang mereka sudah menghapus kerisauan. Samsara fragmentaris artinya mereka tidak datang mengikuti karma. Bukan karma yang mengendalikan mereka. Mereka dapat datang dan pergi dengan sendirinya. Sekarang, terbebaskan dari alam sengsara dalam 3 kelompok alam, mereka tidak akan lagi berada di dalam alam nafsu, alam berwujud. Kalau mereka tidak hati-hati akan terjatuh lagi. Karena itu, di dalam alam tidak berwujud. Delusi seperti butiran debu pun harus dihapuskan. Jadi, sekarang terbebaskan dari alam sengsara dalam 3 kelompok alam. Mereka telah melampaui 3 kelompok alam dan harus terus bergerak maju, segera mencari tempat yang aman dan damai dari nirvana. Mencapai nirvana. Nirvana adalah pemadaman. Pemadaman artinya memadamkan segera kerisauan. Setelah menyelamatkan diri sendiri, kita harus memiliki kecukupan untuk menyelamatkan yang lain. Ini adalah Mahaparinirvana, pemadaman besar. Kita tidak hanya mencapai nirvana kecil atau pemadaman kecil, yang hanya untuk kebaikan diri saja. Bukan hanya demikian. Dari itu, orang-orang ini maju dan memasuki kota gaib, mengawali pelatihan diri dan mendengar dan merenungkan, kemudian masuk ke dalam perwujudan sementara berupa kota dari nirvana. Orang-orang yang menerapkan 3 kebijaksanaan dari mendengar, merenungkan, dan pelatihan diri untuk berlipat kali
lebih tekun membina diri dan memunculkan segala akar kebajikan, mereka adalah mitra bajik daripada para bodhisattva. Mereka mulai berseru, "Baiklah, kita terus maju ke depan." Mulailah semuanya bergerak maju ke depan. Dimulai dengan mendengar, merenungkan, dan pelatihan diri. Pelatihan diri dari mendengar dan merenungkan, kemudian masuk ke dalam perwujudan sementara berupa kota dari nirvana. Walaupun hanya perwujudan sementara, hanya sebuah kota gaib, setidaknya akan membuat kita bergerak maju ke depan. Maka, orang-orang yang menerapkan 3 kebijaksanaan dari mendengar, merenungkan, dan pelatihan diri, kerisauan dan kegelapan batin, akibat dari mendengar dan merenungkan, kita putar balikkan menjadi mendengar, merenungkan, dan pelatihan diri. Melatih 3 kebijaksanaan. Melatih sila, samadhi, dan kebijaksanaan. Kita harus melatih dengan sungguh-sungguh, berlipat-lipat kali lebih tekun membina diri, agar kita lebih semangat dan tekun bergerak maju, memunculkan segala akar kebajikan. Di tempat ini memupuk akar kebajikan, masuk ke tengah orang banyak dan tidak berhenti menjalin jodoh baik. Tidak berhenti menciptakan berkah kebajikan. Ini harus masuk ke tengah orang banyak, menanti sila di sana. Namun di samping itu, dengan masuk ke tengah orang banyak, juga dapat sekaligus menciptakan berkah. Dengan sila dan samadhi, niat batin kita sudah kokoh. Di tengah orang banyak tidak akan tergoda atau ternoda. Ini karena niat batin kita sudah kokoh, menciptakan berkah di tengah orang banyak, meningkatkan kebijaksanaan, dengan cinta kasih memandu pada welas asih. Cinta kasih dapat membangkitkan hati yang welas asih. Cinta kasih berasal dari kebijaksanaan. Kebijaksanaan didapat dari menciptakan berkah di tengah banyak orang. Welas asih adalah mencabut penderitaan para makhluk. Oleh karena itu kita dapat mendengar, merenungkan, dan pelatihan diri. Setelah mendengar dharma, kita harus merenungkan dengan sungguh-sungguh. Bukan hanya memberi kebajikan kepada diri sendiri, kita juga harus memberi manfaat kepada orang lain, asalkan kita dapat menjaga diri dengan baik. Sila, samadhi, dan kebijaksanaan dilakukan dengan baik. Dengan sendirinya di tengah orang banyak akan berlipat kali lebih tekun. Di tempat ini akan dapat berhasil memupuk sangat banyak akar kebajikan. Maka mereka adalah mitra bajik daripada para bodhisattva. Melangkah di jalan bodhisattva, setiap orang adalah bodhisattva. Memunculkan pemikiran bahwa mereka telah terselamatkan, memunculkan pemikiran bahwa mereka telah aman dan damai. Dalam batin memunculkan pemikiran kalau dalam masa kehidupan ini sudah terselamatkan, artinya telah keluar dari 3 kelompok alam dan tiba di nirvana. Dalam batin memunculkan pemikiran kalau dalam masa kehidupan ini sudah aman dan damai, artinya telah keluar dari jalan buruk yang berbahaya dan sulit. Dalam pikiran sendiri, praktisi kendaraan kecil berpikir, saya begini telah terselamatkan. Kita telah keluar dari 3 kelompok alam dan mencapai nirvana. Mereka berpikir hanya begini saja. Jadi, telah keluar dari 3 kelompok alam dan tiba di nirvana. Dalam batin memunculkan pemikiran kalau dalam masa kehidupan ini sudah aman dan damai. Juga berpikir telah keluar dari jalan buruk yang berbahaya dan sulit, terus berpikir demikian. Saya melatih sampai sini. Saya telah lulus. Namun Sang Buddha masih memberitahu kita, belum, ini hanya untuk manfaat diri sendiri, hanya untuk kebaikan diri sendiri. Harus terjun ke dalam kumpulan orang banyak untuk berlatih dan bersumbangsi. Jadi beliau menyemangati semua orang untuk terus jalan ke depan, kemudian maju dan memasuki kota gaib. Adalah perumpamaan
Kalau masih berada pada tingkat keyakinan dan belum memasuki kediaman pertama, akan tetapi telah memunculkan pemikiran bahwa mereka telah terselamatkan, aman dan damai, sehingga berhenti pada tingkatan yang telah dicapai, membiarkan semua orang sampai pada tingkatan keyakinan. 10 tingkatan keyakinan bodhisattva, memberi keyakinan yang kokoh, melangkah maju ke depan. Jalan bodhisattva adalah maju lagi selangkah ke tingkatan keyakinan. Belum memasuki kediaman pertama, hanya begini belum sampai kediaman. Yakin, kita telah mempunyai keyakinan. Kota gaib ini adalah ilusi, adalah proses kita melangkah di jalan bodhisattva, adalah proses kita, proses membina diri untuk mencapai tingkatan Buddha. Mesti melewati tingkatan keyakinan, harus mengkokohkan keyakinan. Dulu selalu mengatakan keyakinan yang mendalam, harus dalam dan kokoh sekali, harus mendalam, kokoh dan teguh. Demikian mulai memasuki kediaman pertama bodhisattva. Kediaman pertama dari 10 tingkatan kediaman. Masih ada, akan tetapi telah memunculkan pemikiran bahwa mereka telah terselamatkan, aman dan damai. Demikianlah, pada kota gaib, semua orang bersuka cita, mengira ini sudah stabil. Tiba di kota ini aman dan damai, sehingga berhenti pada tingkatan yang telah dicapai. Karena masih belum benar-benar menerima ajaran besar. Karena Buddha terhadap Sravaka, Pratekya Buddha telah membangkitkan tekad membina diri lebih dari 40 tahun. Bila hanya berhenti di tempat ini saja, Buddha juga telah berusia lanjut, sehingga pada saat ini akan membabarkan Dharma Agung. Orang ini mulai berhenti di kota gaib, berjalan sampai setengah, mengira ini telah cukup, sudah boleh berhenti. Kita pernah mengatakan, sebenarnya orang ini masih tidak mempunyai tujuan, hanya tahu jangan kembali samsara. Samsara dan tumimbal lahir sangatlah menderita. Jalan ini sangat panjang, walaupun memahami bertumimbal lahir di 5 alam sangat menakutkan. 4 jenis kelahiran, sebenarnya akan ke alam mana? Lebih menakutkan, menyeramkan. 4 jenis kelahiran, 5 alam yang menakutkan. Demikian memahami. Setelah paham, bagaimana memutuskannya? Harus giat. Buddha mengatakan padanya, kamu sungguh-sungguh giat. Mencapai tingkat pertama, kamu mencapai tingkat ketiga. Tingkat keempat, kamu telah lepas dari 3 kelompok alam. Akan tetapi, lepas dari 3 alam hendak kemana? Masih ada sedikit delusi. Belum tuntas. Masih ada delusi bagaikan butiran debu pasir. Belum tuntas. Buddha akan menggunakan satu cara lagi. Sekarang telah beristirahat di tempat ini, tahu kegelapan batin dan kerisauan adalah asal mula dari segala penderitaan samsara. Semua percayakah? Keyakinan apakah kokoh? Pahamkah? Apakah telah berdiam dengan tenang di tempat ini? Ada. Telah berdiam dengan tenang. Baik, depan masih ada. Telah mendekati tempat mustika yang sebenarnya, seperti anak malang yang di luar memberikannya kehidupan yang stabil, makan dengan kenyang, ada tempat menetap. Cukupkah itu? Tidak cukup. Maka ayahnya pelan-pelan menggunakan cara, menuntunnya masuk kembali. Kamu boleh masuk ke dalam untuk membersihkannya. Masuk ke dalam, sungguh megah. Di dalam ruangan banyak dekorasi yang bagus, sangat sukacita, ada yang demikian. Bila ini punya saya semuanya, bukankah baik sekali? Bila saya bisa mempunyai benda ini. Ayah mengetahui anaknya mulai bangkitkan tekadnya. Mengerti bagaimana berusaha untuk bergiat diri.
hati yang ingin mempunyai segalanya, maka mulai membawanya ke gudang barang berharga. Satu persatu benda berharga ditunjukkan kepadanya. Benda berharga diperlihatkan kepadanya. Benda ini sangat bagus. Mulailah ayah ini berkata kepada anak miskin, "Kamu dengan anakku adalah sama. Kamu adalah anakku. Saya adalah ayahmu." Ayah anak saling bertemu, sehingga terakhir mengumpulkan sanak famili semua datang mengumumkan kepada semuanya. Semua orang harus tahu, ini adalah anakku. Saya adalah ayahnya yang telah berpisah sangat lama. Pada 5 alam dia demikian berputar-putar. Kita makhluk adalah demikian. Sekarang ayah dan anak bertemu. Segala milikku adalah miliknya. Ini ada di bab keyakinan dan pemahaman. Prinsip kebenaran yang sama, kita demikian membina diri. Sepanjang jalan melewatinya sangat susah payah. Akan tetapi kita telah memahaminya dengan tuntas. Samsara ketidaktahuan dan kerisauan. Kita bagaimana bisa baik-baik melenyapkannya, tidak menjalin jodoh buruk dengan orang, menjalin jodoh buruk dengan dendam. Kita bagaimana memberi keuntungan untuk orang banyak, merubah jahat menjadi baik, bagaimana di tempat orang banyak melatih keluar tekad kita yang kokoh. Ini yang harus kita pelajari. Jalan ini masih panjang, maka ini di kota gaib. Di depan masih ada jalan yang panjang untuk dilalui, harus persiapan dalam batin. Kita belajar agama Buddha harus demikian pada Dharma. Pada dasarnya tidak terlihat olehmu. Dharma tiada esensi dan tiada wujud. Segalanya berpadu baru ada Dharma. Sehingga manusia, persoalan, dan benda, semuanya adalah Dharma. Sehingga kita melihat orang melakukan suatu hal, mewujudkan segalanya, kita semua berada pada satu niat pikiran. Sehingga kita membina diri belajar Dharma harus bersungguh hati.